Shalom, saya dari salah satu mahasiswa dari Universitas Kristen Indonesia Maluku. Perkenalkan, nama saya Samuel Epiopa dengan NPM 12 15 52 01 210094. Saya dari Fakultas Ilmu Komputer, Prodi Informatika, dan mata kuliah yang saya bawakan saat ini adalah interaksi manusia dan komputer. Maka saya akan membahas sedikit dari jaringan semantik dan script. Oke, kita masuk dari manusia dan komputer, pemodelan sistem pengolahan. Kecakapan komputer terbagi atas 10 bagian. Yang pertama, kalkulasi akurat. 2, konsistensi. 3, aktivitas perulangan. 4, multitasking. 5, pengolahan rutin. 6, penyimpanan dan pengambilan. Yang kelima, pengolahan rutin. Yang keenam, penyimpanan dan pemanggilan kembali data. 7, pengambilan keputusan deterministik. 8, pengetahuan domain. 9, pengolahan data. 10, bebas dari kesalahan. Oke, keunggulan manusia terbagi atas 4 bagian. Pertama, menciptakan komputer. Yang kedua, memberi instruksi pada komputer. Yang ketiga, mempunyai inisiatif. Yang keempat, tidak tergantung energi listrik. Keunggulan komputer terbagi atas 5 bagian. Yang pertama, objektif. Yang kedua, penyimpanan informasi besar pada secondary storage. Waktu pengambilan informasi sangat singkat. Keempat, bekerja cepat, tepat, dan teliti. Kelima, cocok. Oke, perbedaan mendasar antara manusia dan komputer. Pertama, manusia dan komputer sama-sama bisa menyimpan memori ingatan. Bedanya, otak manusia bisa menyimpan memori jauh lebih banyak dibandingkan komputer. Bedanya lagi, manusia punya lupa sedangkan komputer tidak. 2, dan komputer sekalipun nantinya ada yang bisa menyimpan memori lebih banyak dari manusia. Komputer tidak akan bisa sama dengan manusia karena komputer tidak bisa menarik atau memunculkan kembali apa yang diingatnya tanpa pemerintah pihak luar. Komputer tidak punya kehendak, komputer tidak punya hak pilih. Oke, kita masuk ke pemodelan sistem pengolahan. Manusia dalam interaksi manusia dan komputer dipandang sebagai sistem pemroses informasi. 1, informasi diterima dan ditanggapi melalui saluran input-output dan termasuk dengan indera. 2, informasi disimpan dalam ingatan memori. 3, informasi diproses dan diaplikasikan dalam berbagai cara. Sistem pemrosesan manusia merupakan sistem yang sangat kompleks, sulit dimengerti dan tidak bisa diukur secara akurat atau disajikan secara utuh. Dalam suatu pendekatan pemodelan dapat disajikan dan berisi 3 bagian yaitu pemrosesan persepsi, perceptual processing, pemrosesan intelektual atau kognitif, intellectual or cognitive processing, dan kontrol motor control yang ketiganya berhubung dengan memori manusia. Dalam pengolahan informasi ini dibagi 2, yaitu 1, pengolahan secara sadar terjadi ketika rangsangan yang datang dibawa ke bagian intelektual dan memerlukan beberapa waktu untuk menghasilkan tanggapan dan sesuai. 2, pengolahan secara otomatis terjadi secara refleks dan hanya memerlukan waktu yang sangat pendek. Oke, banyak aktivitas yang kita kerjakan sehari-hari telah menjadi otomatis. Kita dapat mengerjakan aktivitas tersebut tanpa harus berpikir. Sebagai contoh, aktivitas untuk membaca, menulis, berbicara dalam bahasa ibu, mengendari sepeda, menggosok gigi, dan lain-lain. Seperti diketahui, semakin sering berlatih atau dikerjakan, performa kita akan meningkat ke tahap terampil dan otomatis. Dengan latihan rutin, proses kognitif juga dapat menjadi otomatis penuh. Proses kognitif otomatis diidentifikasikan sebagai cepat, membutuhkan perhatian minimum sehingga tidak terpengaruh oleh aktivitas lain, tidak dapat diproses secara sadar atau sengaja. Contoh, untuk menunjukkan sifat proses kognitif untuk otomatis adalah efek stroke. Proses pengolahan ini juga melibatkan memori manusia, berfungsi sebagai tempat penyaring sensor, tempat pemrosesan ingatan memori jangka pendek dan memori jangka panjang. Oke,
Oke, ini ada beberapa referensi yang saya dapat, mudah-mudahan bisa membantu teman-teman semua. Kurang lebihnya saya minta maaf dan terima kasih. Shalom.